Saham S ditutup di harga Rp800 per saham pada penutupan 2 Mei tahun 2024, teroreksi 19,5% dari titik tertingginya secara year to date dan teroreksi sekitar 54% dari harga tertingginya di 1.900-an. Padahal pendapatan S pada tahun 2023 setahun penuh itu merupakan yang kedua terbesar dalam sejarahnya setelah tahun 2019, dan bila pendapatan pada kuartal 1 tahun 2024 ini di setahunan, maka akan mengalahkan capaian pada tahun 2023. Sama sekarang di harga Rp800, saham S sudah termasuk under value, dan sebenarnya berapa harga wajar dari saham S, bagaimana fundamental S Aswell untuk kedepannya. Semuanya, kembali bersama saya Pak Wijaya di channel Pak Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas S Aswell dengan owner saham S mengenai prospek fundamental dan harga wajar sahamnya. S Aswell merupakan bagian dari Awan Lama Group dengan pemilikan sekitar 60% dan masyarakat atau publik itu sekitar 40%. S sendiri memiliki 60% saham Lost Games Indonesia yang dikenal dengan merek dagang Lost Kingdom, dan pada 30 April tahun 2024 pemilikan investor asing di saham S Aswell itu sebesar 23,29% berbanding dengan investor lokal itu di saham publiknya sebesar 16,74%. 23,29% ditambah 16,74% itu sekitar 40% atau 40,03% tepatnya, yakni jumlah saham yang beredar di publik. Yang artinya pergerakan atau transaksi yang dilakukan oleh investor asing pada saham S itu sangat mempengaruhi pergerakan harga saham S sehari-harinya. Sejak awal tahun, pemegang saham itu terus mengalami penurunan yang artinya terjadi sedikit akumulasi. Untuk profil singkat mengenai S Aswell, tokoh pertama S ini sudah berdiri sejak tahun 1996 dan S ini melakukan IPO pada tahun 2007, dan sekarang sudah memiliki 236 tokoh pada 63 kota dan 27 provinsi, dan yang paling timur itu berada di Provinsi Maluku. Berdasarkan perlengkapan dan luasnya, konten S itu terbagi dalam 3 kategori, yakni S Omnichannel dengan yang paling luas dengan luas area itu di atas 3000 meter persegi. Lalu yang kedua ada S Aswell dengan luas area sekitar 1000 hingga 3000 meter persegi, dan yang paling kecil itu adalah S Express dengan luas itu di bawah 1000 meter persegi. Dari segi kinerja, Sales Group atau yang sering disingkat SSSG yang update pada April tahun 2024 itu di Jakarta tumbuh 4,1%, sedangkan di wilayah Jawa di luar Jakarta itu bertumbuh 6,9%, dan wilayah luar Jawa itu tumbuh 11,4%. Kayak Ultim dari Laman Ontan menghasilkan nilai penjual indikatif itu sekitar 2,7 triliun rupiah. Jadi kemungkinan besar terjadi kenaikan pendapatan pada kuartal 2 tahun 2024 dibandingkan kuartal 1-nya. Karena pada kuartal 1 tahun 2024 itu kan pendapatan S sekitar 1,99 triliun rupiah dan kalau dibagi per bulan sama laka itu tidak sampai 700 miliar rupiah. Hal ini wajar karena pada bulan April tahun 2024 ada momentum Ramadan yang identik dengan dibagiannya tunjangan hari raya atau THR. Pendapatan S itu naik 17% secara year on year, plus profit atau laba bruto itu naik 17% secara year on year, laba usaha naik 30% secara year on year, dan laba bersih naik 27% secara year on year. Dengan kontribusi pendapatan berdasarkan daerah itu yang terbesar di Pulau Jawa selain Jakarta, tapi kenaikan penjualan yang terbesar itu terjadi di luar Jawa dari segi persentasenya. Berdasarkan kategorinya, home improvement pasti yang paling besar dengan kontribusi itu sebesar 54%. Untuk kategori store dengan penjualan yang terbesar itu masih didominasi oleh S Aswell karena tadi jumlahnya juga yang paling banyak. Terus profit margin antara kategori lifestyle atau gaya hidup dengan improvement itu relatif seimbang. Jumlah karyawan pada tahun 2024 itu bertambah 1% dengan penjualan per karyawan itu mencapai rekor tingginya pada tahun 2024 ini mencapai 587 juta per karyawan. Untuk guidance dari manajemen S Aswell pada tahun 2024, SSSG itu bertumbuh minimal 7%, yang artinya SSSG hingga April 2024 ini masih inline dengan guidance-nya. Lalu target dan guidance pertumbuhan penjualan itu minimal 10% dengan penambahan 15 hingga 20 toko. Dari capaian pada kuartal 1 tahun 2024 itu artinya di atas ekspektasi dari targetnya. Anggaran belanja modal atau capital expenditure itu sekitar 200 hingga 250 miliar
rupiah. Indeks keyakinan konsumen berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia per April tahun 2024 itu sebesar 127,7 dan angka ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2024 yang sebesar 123,8. Di atas 100 artinya konsumen itu positif ya. Hal ini mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi itu meningkat dibandingkan dengan bulan lalu. Indeks kondisi ekonomi saat ini itu meningkat pada seluruh komponen pendukungnya yakni penghasilan saat ini, persediaan lapangan kerja dan pembelian barang tahan lama. Begitu pula dengan indeks ekspektasi konsumen yang mengalami penguatan pada seluruh komponen bentuknya yakni ekspektasi penghasilan, ekspektasi lapangan kerja dan ekspektasi kegiatan usaha. Berdasarkan survei tersebut dan kinerja dari SSSG hingga April tahun 2024, saya cukup optimis bahwa As-Awell itu mampu mencapai target atau guidance dari manajemen pada tahun 2024 ini, dan yang terdekatnya pada kuartal 2, proyeksi pendapatan kuartal 2 pada tahun 2024 ini kemungkinan besar lebih besar ya dibandingkan dengan kuartal satunya, sehingga proyeksi pendapatan pada semester 1 tahun 2024 dari ACE ini sekitar 4,1 hingga 4,3 triliun rupiah, serta pendapatan di semester 2 pada tahun 2024 itu akan lebih besar daripada semester satunya seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka diproyeksikan bahwa pendapatan mencapai 8,4 triliun atau akan mencapai all-time high-nya atau pendapatan terbesarnya dalam sepanjang sejarah. Meskipun dari bagian laba itu masih kegiatan ya mengalami tekanan dengan proyeksi saya itu net profit margin di kisaran 10 hingga 11%, dan bila kita menggunakan mediannya ya 10,5%, maka proyeksi laba bersih itu sebesar 880 miliar rupiah atau proyeksi earnings per share itu di 51 rupiah. Dilihat secara historis, harga saham ACE dihargai dengan valuasi yang sangat premium dengan PE rasio 10 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir itu di sekitar 25 hingga 26 kali. Hal ini cukup wajar ya karena laba dari ACE itu masih cukup bertumbuh dan terbukti ya bahwa proyeksi pada tahun 2024 ini kemungkinan besar akan mencapai atau setidaknya mendekati level all-time high-nya. Namun apabila valuasi dengan PE rasio 25 hingga 26 kali itu dinilai optimis ya, maka menggunakan minus 1 standar deviasi untuk rata-rata PE rasio 10 tahun terakhir dari saham ACE yang sebesar 18,5 kali masih sangat wajar ya untuk saham retail seperti ACE. Maka dihasilkan harga wajar untuk saham ACE itu sebesar Rp943. Bila dibandingkan dengan MAPA dan MAPI ya, masing-masing itu dihargai dengan PE rasio 16 dan 12 kali. Lalu ada Ella Jaya itu cukup pula 7,62 kali. Saham Alfamart ya, HMLP itu hingga 33 kali. Padahal margin dari Alfamart itu kan kecil ya. Tetapi karena labanya itu masih diproyeksikan terus bertumbuh, maka saham Alfamart itu masih sangat diapresiasi dengan valuasi yang premium. Jadi sangat wajar ya bila ACE sebagai emiten yang bergerak di sektor retail itu dihargai dengan valuasi yang cukup premium, meskipun lebih layak dihargai di bawah 20 kali, tapi masih layak dihargai di atas 15 kali. Dan bila dibandingkan dengan konsensus analis di Lambat Trading View, itu rata-rata proyeksi earnings per share-nya sebesar Rp50,56 ya. Jadi hampir sama dengan proyeksi saya tadi. Sedangkan di Stockbit itu proyeksi earnings per share-nya Rp50,57 ya. Dengan rata-rata target price itu sebesar Rp1.035 dan Stockbit itu Rp988. Sekian Isyan dan prospek beserta dengan fundamental emiten As-Awell dengan kondisi saham ACE. Semoga bermanfaat bagi nasabah. Bye.